Tapi saya senang aja sih kalau didoakan yang baik-baik ya. Pertanyaan terakhir yang orang pengen tahu kalau seorang ustadz itu kayak Ustadz Khalid gini punya keresahan nggak? Misalnya masalah tentang dakwahnya yang akhirnya digoreng orang atau apa? Ada nggak keresahan-keresahan seorang Ustadz Khalid gitu? Saya melihat itu sunnatullah. Itu sebuah atau sesuatu yang pasti terjadi. Karena memang telah terjadi kepada manusia yang lebih baik daripada kita semua. Itu para nabi-nabi kan. Yeah. Kalau kita lihat sejarah para nabi, kalau umat Islam meyakini ada 25 nabi dan rasul, saya coba pelajari sejarah mereka. Memang mereka dalam menyampaikan agama Allah ini ada saja kendalanya. Pasti akan diserang oleh orang yang tidak senang, orang yang iri, gitu kan. Tapi juga akan ada orang yang mengikuti, yang mau mencari kebenaran gitu. Yeah. Jadi saya selalu melihat itu dan saya melihat, oh berarti memang kalau para nabi-nabi aja begitu, apalagi kita manusia biasa, pasti ada saja. Dan saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah beban. Bagi saya yang penting yang saya sampaikan benar, saya coba sampaikan. Yeah. Dan saya juga pribadi alhamdulillah sangat terbuka. Kalau misalnya ada sesuatu, ada nih yang saya sampaikan ternyata, oh itu keliru, ada yang ingatkan dan ternyata memang betul keliru. Maka saya tidak sungkan untuk meminta maaf dan memperbaiki misalnya. Karena kan kita selalu belajar dan terus belajar kan. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah keresahan. Ya, bagi saya itu adalah sebuah tantangan hidup yang memang ada saja pro dan kontra, gitu kan. Cuma yang penting kita bukan mempertahankan sesuatu yang salah. Kalau kita salah, maka itu berbeda. Itu kan berarti kekeliruan. Tapi kalau kita dalam kondisi benar, sampaikan saja. Nanti urusan Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana menyampaikan dan memberikan penerimaan kepada manusia, gitu. Terima kasih banyak, jawabannya sangat bagus untuk mengakhiri. Satu pertanyaan penutup saya, kalau anggaplah buruk-buruknya negara ini terjadi persinggungan agama yang ditunggangi politik, ya akhirnya jadi besar. 98 Mei, saya masih ingat di Makassar terjadi pengganjangan besar. Saya nggak tahu kita ada di sana tidak. Chinese suku disikat. Etnis disikat, agama disikat juga. Banyak yang diperkosa, banyak yang gini. Pandangan Ustadz sebagai seorang pemuka agama, di situ akan ada di mana kira-kira? Menyarankannya apa baiknya? Pertama tentu kita memohon agar itu tidak terjadi ya. Pasti satu. Karena alhamdulillah negara kita sudah merdeka, kita sudah memang sepakat antara pemerintah dengan masyarakat dan semua saya yakin warga negara Indonesia yakin sepakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Yeah. Karena itu selain memang simbol dan dasar negara kita dan kita pun juga secara individu yang berakal pasti berharap itu. Yeah. Dan juga peraturan pemerintah sudah ada bagi yang membuat keonaran, kekacauan akan dihukum, akan ditindak. Apakah dia membawa nama agama atau membawa nama suku atau nama yang lainnya, Yeah. gitu kan? Kalau tadi ditanya bagaimana posisi saya berharap ini tidak terjadi pertama. Yang kedua, kalaupun sampai terjadi maka dihukum dan ditindak. Oke. Bagi oknum yang menjadi penyebab itu. Karena sekali lagi kalau kita kembali kepada agama, saya yakin agama tidak ada yang menyuruh untuk keonaran, kekerasan, itu kan peperangan. Jadi kalau misalnya pernah terjadi tadi disebut di Makassar, misalnya etnis tertentu dihukum, diserang, ini dari mana hukum dasarnya? Nggak ada dalam Islam. Nggak ada ya. Ya, kalau yang melakukan itu individu Muslim ya. Landasan hukum dia apa? Tidak ada sama sekali. Jadi untuk mengganggu apakah itu etnis Cina, apakah itu etnis dari India, atau etnis dari Arab, atau dari mana saja. Tidak ada urusannya. Orang tidak melakukan salah tidak boleh diganggu. Ya. Jangankan kita bicara warga negara. Yang pendatang saja, turis tetap harus kita hormatin. Tetap harus kita hargain. Cakep. Itu bagus sekali ya. Jadi kita sama-sama paham batasannya ada di mana. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi lah biar lebih dalam kali ya. Supaya saya juga bisa belajar. Karena menurut saya tidak kenal itu maka tak sayang. Karena banyak juga teman-teman yang mungkin dari komunitas, dari ini. Mereka ngerasa trauma pasti ada ya. Jadi kayak ibaratnya kemakan sama perspektif aja yang sebenarnya mereka juga belum melihat perspektif lain. Kalau aku pribadi karena memang keluarga banyak yang Muslim, banyak yang Islam, bapak juga Islam, dibesarkan juga dengan lingkungan Islam, banyak mengenal dan rasa cinta saya terhadap agama Islam itu cukup besar. Cuman saya bertanggung jawab dengan pilihan saya sendiri gitu loh. Karena menurut saya endingnya tetap ya tergantung Tuhan.
Tuhan mau kasih saya apa yang terbaik, ya saya berserah diri saja gitu. Tapi saya senang aja sih kalau didoakan yang baik-baik ya Ustaz. Iya, sambil mungkin sambil tetap kita renungi, kita pelajari kan. Iya, jadi kita sama-sama setuju ketika ada perbuatan-perbuatan yang di luar daripada ajaran kebaikan setiap keyakinan itu individual. Jangan kita campur adukan dan jangan kita trauma dengan agamanya. Karena menurut saya setiap agama punya jalannya mereka masing-masing, kita hormati. Oke. Terima kasih banyak.